حمدا وشكرا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang menggenggam alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kepada kita semuanya kesehatan, kesempatan umur, kesempatan waktu, sehingga sampai hari ini kita masih bisa beraktivitas dalam hidup dan kehidupan kita. Yang kita mohon kepada Allah, semoga semua yang Allah berikan kepada kita, rezeki apapun yang Allah berikan kepada kita, mari kita berupaya berusaha menjadikan semua yang Allah titipkan, Allah berikan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kaum mukminin dan mukminat yang selalu taat dan patuh kepadanya. Jemaah rahimakumullah, semua kita punya keinginan yang sama, ingin menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang Allah berikan kebahagiaan. Namun ketika kita ditanya apa itu sukses, kita punya pemikiran masing-masing, kita punya jawaban masing-masing. Ketika seseorang itu dikasih oleh Allah jabatan, kemudian menempati posisi yang strategis, maka orang itu mengatakan bahwa orang itu sukses. Ketika seseorang itu punya usaha perdagangan, dari semua usaha yang dia lakukan sampai punya jaringan, tidak hanya di Indonesia, punya jaringan dagang sampai di luar negeri. Ketika rezekinya terus mengalir seperti itu, dia menjadi orang yang kaya raya. Orang menyebutnya itu adalah orang yang sukses dalam usaha perdagangannya. Masing-masing kita punya persepsi, tapi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikat sukses itu seperti apa. Dalam potongan ayat kita sering mendengar faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa nanti di hari akhir, karena sebab apa yang Allah titipkan, baik jabatan, harta, rumah, sawah, ruko, perusahaan, real estate, apapun yang Allah titipkan, kekayaan yang ada padanya, kemudian keluarganya, istri dan anak-anaknya,
Kalau nanti di hari akhir semua yang Allah titipkan itu menjadi penyebab jauhnya kita dari neraka, wa udkhilal jannata, dan kemudian istri, anak kita, keluarga kita, harta yang kita miliki, rumah, mobil, sawah, perusahaan, ruko, apapun bentuknya, status sosial, jabatan yang Allah titipkan kepada kita, semuanya menjadi penyebab jauhnya kita dari neraka, mengantarkan kita masuk surganya Allah. Wa udkhilal jannata, Allah katakan faqad faz, itulah orang yang sukses. Berarti setinggi apapun status sosial kita, jabatan di dunia yang Allah berikan, sebanyak apapun harta yang Allah berikan kepada kita, tapi kalau itu semuanya menyebabkan kita nanti masuk neraka, itulah hakikat kegagalan perjalanan hidup dan kehidupan. Jamaah Allah, ini adalah Allah memberikan cara pandang yang benar tentang sukses, hakikat sukses. Soal dunia, Rasulullah mengajarkan, carilah dunia ini sebanyak-banyaknya. Milikilah hamasah al-aliyah, semangat yang tinggi untuk mencari dunia sebanyak-banyaknya. Tapi ketika engkau sudah dapatkan, manfaatkan sebaik-baiknya untuk menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahmatullah, ketika kita nanti Allah takdirkan di dunia ini dipisahkan satu demi satu, suaminya dulu meninggal atau istrinya dulu meninggal, mungkin anaknya yang meninggal terlebih dahulu, bahkan cucunya yang terlebih dahulu. Itu adalah fitrah kehidupan manusia. Tapi kebersamaan kita di dunia dengan istri, dengan anak, dengan cucu, yang kita inginkan adalah Allah takdirkan pula nanti Allah pertemukan di hari akhir di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya? Rasulullah SAW memberi gambaran bagaimana agar diri kita, istri kita, anak kita disebut oleh Allah menjadi orang yang baik, keluarga yang baik. Kata Nabi, idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahahum fid din. Apabila Allah mengendaki keluarga itu, suami, istri, anaknya, atau siapa yang tinggal di rumah kita itu, dikehendaki oleh Allah menjadi keluarga yang baik, baik kata Allah, Allah akan memberikan surga kepada. Cirinya adalah keluarga itu, suami, istri, dan anak-anaknya, Allah fahamkan terhadap ajaran agamanya. Semakin bertambahnya ilmu wawasan tentang agama kita, maka iman yang Allah berikan kepada kita akan terpupuk tumbuh dengan baik. Kadang-kadang kita meyakini apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari saat itu benar, dan itu memang benar. Tetapi kemudian kebenaran yang sudah kita tangkap itu, karena tidak bertambahnya ilmu, akhirnya kita gampang menjustifikasi orang, mengatakan orang itu salah, mengatakan orang itu radikal, gara-gara apa yang dilakukan tidak sama dengan apa yang kita lakukan. Contoh yang sampai hari ini jadi masalah, yang satu dari kecil diajarinya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kemudian yang satu dari kecil diajarkan at-tahiyatu lillah wassalawatu wat thayyibat, assalamu alayka, menggerakkan jarinya seperti itu. Kadang-kadang gara-gara yang satu seperti ini, gara-gara yang satu seperti ini, yang itu sama-sama dari Nabi,
tapi kemudian kita menyalahkan kepada yang lain karena kita tidak paham tentang yang satunya. Ada satu saat ketika imam itu baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wadduhi wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wama qali walalakhiratu khairul laka minal uli. Karena kita mendengarkan ayat yang sering kita baca, tapi caranya tidak sebagaimana yang biasa kita baca. Kemudian orang itu kita katakan salah karena ilmu tentang itu belum nyampe kepada kita. Akhirnya di hati ketika kita menjadi makmum, ini kayaknya imamnya ini kelompok radikal, sehingga gampang sekali menuduh orang itu salah. Sementara Majelis Ulama Indonesia tahun 82 memfatwakan kepada semua guru Al-Quran agar mengajarkan tentang qiraah sab'ah. Kenapa? Karena itu adalah ajaran dari Rasulullah. Bacaan seperti itu adalah bacaan yang benar, maka perlu disosialisasikan. Walaupun umumnya orang Indonesia memakai qiraah Asim, riwayat Hafs, sehingga tidak gampang, tidak mudah kita itu menyalahkan orang. Kenapa? Karena kita paham yang ini benar, yang ini benar, yang ini dari Nabi, yang ini juga dari Nabi. Disitulah akan tumbuh amal kita. Kita tidak mudah berprasangka buruk dengan seseorang karena ilmu kita semakin bertambah. Maka pemahaman tentang ajaran agama kita, ketika keluarga kita ajak untuk ngaji, hamasah al-aliyah litafaqahu fiddin, adanya semangat yang tinggi ngaji bersama keluarga, meluangkan waktu untuk ngaji bersama keluarga, bukan menunggu waktu luang, tetapi meluangkan waktu untuk ngaji bersama keluarga. Itu pertanda bahwa Allah akan jadikan keluarga itu adalah keluarga yang baik. Kenapa? Dampaknya yang pertama adalah sahihul akidah. Akidahnya akan semakin bertambah baik, bertambah kuat. Sahihul ibadah, ibadahnya, baik ibadah yang bentuk amalan fisik atau amalan hati, yang kemudian kita sering menyebut prasangka, itu akan semakin baik. Kenapa? Karena ibadahnya didasari dengan ilmu. Yang ketiga, Allah akan jadikan keluarga itu matinul khuluq, akhlaknya semakin baik. Siapapun yang dekat dengannya, ketika aman dari ucapan dan perbuatannya, itulah kemudian akhlaknya nampak menjadi lebih baik. Kenapa? Karena berikutnya tanda Allah itu menghendaki keluarga itu menjadi keluarga yang baik. Warzaqahumullahu rifqa fi ma'isyatihim. Allah berikan rezeki kepada keluarga itu, bentuknya adalah arif. Rifq itu adalah hati yang bening, hati yang lembut. Yang itu tentu saja akan nampak. Kita sering jumpai orang ketika naik mobil diserampet spion mobilnya, buka kaca jendela mobilnya, kemudian kelolok keluar kata-kata yang ada di taman safari itu keluar semuanya, dasar, nyet, dasar, terus saja ngata-ngatain orang yang nyerempet spion tanpa dia menunjukkan isyarat minta maaf. Dia terus, kita marah, kita umpat orang itu. Maka sadarilah, ketika kata-kata kotor itu keluar dari lisan kita, gampang merendahkan orang itu ada pada diri kita, sadarilah bahwa hati kita saat itu dalam keadaan tidak baik. Tetapi ketika kita marah, kita mampu menahan marah kita untuk tidak merendahkan, menghina, mengata-ngatai dengan kata-kata yang kotor kepada orang yang kita marahin itu pertanda bahwa Allah berikan kelembutan hati.
Kita marah saja masih mampu menahan, apalagi tidak marah. Tentu saja orang lain akan nyaman, akan aman dari ucapan dan perbuatan kita. Itu adalah rezeki, tanda bahwa keluarga itu Allah kehendaki menjadi orang keluarga yang baik. Wa basarahum wal qasda fi ma'isyatihim. Yang ketiga, ketika keluarga itu dikehendaki oleh Allah menjadi keluarga yang baik, tandanya adalah Allah berikan al-qasd, merasa cukup terhadap rezeki yang Allah berikan. Seringkali dalam kehidupan kita, orang gajinya sudah 20 juta. Orang itu gajinya sudah 75 juta. Tapi kenapa justru mereka yang paling banyak ditangkap? Karena tidak pernah merasa cukup terhadap apa yang Allah takdirkan. Gaji 65 juta, tetapi yang dicari 5 miliar. Tentu saja kemudian semua cara dia halalkan, dia tempuh walaupun itu haram, yang kemudian ujungnya adalah Allah hinakan dalam perjalanan hidup dan kehidupannya sehina-hina. Ada yang halal mencari yang haram, istri halal, ternyata dalam kehidupan yang tidak halal kemudian lebih banyak dilalui. Berarti dalam kehidupannya tidak ada rasa kosong, tidak pernah merasa cukup terhadap rezeki yang halal yang Allah takdirkan. Maka kemudian ketika keluarga itu Allah kasih rezeki bulan ini 5 juta, sambil ikhtiar yang maksimal, ternyata bulan depan bukan 5 juta, malah turun 2 juta. Sambil ikhtiar yang maksimal, bulan depannya lagi baru naik lagi 10 juta. Allah berikan lebih banyak. Tapi ketika seseorang itu menerima rezeki itu dengan doa, mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan rezeki ini adalah rezeki yang